Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, NIM 106211041, Prodi Hukum Tata Negara kelas 6A, mata kuliah Hukum Acara Pidana. Di sini saya akan membuat video tentang materi dari kelompok 5 yang dimana yang berjudul tahap-tahap persidangan. Langsung saja. Yang pertama ada proses pemilihan hakim di perkara pidana. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah panitera mencatatnya di dalam buku register perkara. Seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua, terutama pada pengadilan negeri yang jumlah perkaranya banyak. Pembagian perkara kepada majelis atau hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, ketua majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara. Sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material. Selanjutnya ada tahap-tahap persidangan perkara pidana. Yang pertama ada surat dakwaan atau surat dakwaan, yang dimana aturan surat terdakwa diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan dalam hukum perkara pidana di pengadilan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan suatu perkara yang disusun oleh atau dibuat oleh jaksa penuntut umum JPU. Yang kedua ada eksepsi. Eksepsi merupakan sebuah tangkisan keberatan atau sanggahan yang disampaikan oleh tergugat, biasanya mempermasalahkan tentang keabsahan formal gugatan dan tindak berkaitan langsung dengan suatu pokok perkara. Dalam hukum eksepsi ini merupakan hak-hak seorang terdakwa dan diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Yang ketiga ada saksi di persidangan. Selanjutnya ada surat tuntutan. Setelah ada surat tuntutan ada pledoi, replik dan duplik. Pledoi itu setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka giliran diberikan kepada terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Pledoi pasal 182 KUHP. Replik dalam menyusun jawaban atas pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut. Duplik sendiri itu adalah setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapan ini seperti lazim disebut sebagai duplik. Selanjutnya yang keenam ada musyawarah hakim. Musyawarah majelis hakim sendiri adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan keputusan. Yang ketujuh ada putusan hakim, yang dimana putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.